teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas Hyundai Elantra. Hyundai Elantra pernah masuk ke Indonesia sekitar tahun 90-an. Mobil ini kami dapatkan dari saudara yang memiliki mobil Elantra ini. Kebetulan kondisinya masih cukup mulus. Mari kita simak sama-sama ya. Mulai dari eksterior. Mobil ini dikelir warna putih yang terlihat masih sangat bagus ya untuk usia mobil yang lebih dari 25 tahun. Sobat bisa lihat desainnya mulai dari depan sampai ke belakang khas banget sedan tahun 90-an. Untuk unitnya sendiri hampir dibilang 80% masih original kecuali bagian pelek yang diganti dengan aftermarket. Lalu beberapa bagian juga dicopot agar menyesuaikan zaman ya. Terlihat emblem Hyundai dan Elantra juga dicopot, malah diganti dengan nama pemiliknya itu. Mobil ini desain tuas pintunya masih jadul, khas zaman dulu. Namun secara keseluruhan, menurut kami mobil ini jauh lebih manis daripada Honda Civic maupun Timor yang merupakan pesaingnya kala itu. Ayo teman-teman, kita coba cek bagian interiornya ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Di trim pintu terdapat armrest yang cukup lebar disertai dengan pegangan. Terlihat kisi-kisi udara dan juga tombol untuk power window yang melingkupi 4 pintu. Ada side pocket yang bentuknya memanjang dan sempit. Lalu ada tombol untuk membuka bagasi belakang. Dan ada lampu untuk safety ketika pintu terbuka. Bergeser ke dashboard, tampilannya sangat sederhana ya, khas banget mobil jadul. Indikatornya analog dengan jarum-jarum. Yang kami suka adalah lubang kisi-kisi AC yang bentuknya sangat sporty. Kemudian kita bisa lihat tombol electric mirror. Di tahun itu fitur electric mirror termasuk barang mewah loh. Terlihat pula adjuster ketinggian lampu. Untuk stangnya sudah tidak original, diganti dengan ala-ala model balap. Kalau kita lihat, bentuk instrumennya dibuat agak asimetris ya, dan sedikit mengarah ke pengemudi. Di bagian tengah terlihat tuas untuk mengatur AC yang terlihat cukup manis peletakannya. Nah, ini dia bagian tuas transmisinya. Kelihatan ya, ini adalah mobil otomatis dengan 5 percepatan. Kayaknya jarang deh mobil Korea ataupun Jepang yang menggunakan transmisi otomatis di kala itu. Maklum saja karena mobil matic di zaman dulu belum terlalu populer, beda dengan zaman sekarang yang apa-apa harus matic. Ngomongin material interior, Hyundai Elantra masih dibekali dengan plastik-plastik ya, jadi belum ada soft touch macam mobil-mobil mewah. Di hadapan penumpang depan terdapat laci penyimpanan yang bentuknya cukup minimalis. Kemudian, bentuk armrest di sebelah kiri juga terlihat mirip dengan yang di sebelah kanan, namun dengan tombol yang lebih sederhana. Di bagian atas dashboard juga terdapat semacam cekungan agar barang-barang kita tidak mudah tergelinding ketika mobil melaju. Sayangnya, Hyundai Elantra belum dilengkapi dengan jok model kulit. Untuk pengaturan posisi jok masih menggunakan sistem manual dengan putar-putaran dan tuas untuk menggeser. Untuk yang ini sih wajar ya, karena memang di mobil sekelasnya sepertinya masih menggunakan model manual untuk mengatur posisi joknya. Untungnya bentuk busa jok Hyundai Elantra terlihat sangat tebal sehingga cukup nyaman saat diduduki. Di antara kedua jok depan terdapat kotak penyimpanan yang cukup kecil. Namun sayangnya penutupnya tidak bisa digeser ke depan ya untuk armrest pengemudi. Oke teman-teman, sekarang kita geser ke jok belakang. Jika dilihat sekilas, kemiringan jok belakang terlihat cukup lah. Sayangnya belum ada armrest di bagian tengah. Busanya sendiri cukup tebal ya, sangat empuk ketika dipegang. Bentuk yang membesar di bagian samping lumayan menyupport badan kita saat kita duduk. Ini dia fitur modernnya. Ada monitor di belakang headrest penumpang depan. Kami belum mengonfirmasi ulang apakah ini bawaan original atau modifikasi. Ada juga kantong di belakang jok depan ya. Bergeser ke sebelah kanan, fiturnya pun sama, masih ada monitor dan juga kantong untuk penyimpanan barang-barang kecil.
Sayangnya di bagian pintu, armrest untuk penumpang terlihat sangat kecil dan minimalis. Jok bagian bawah kami rasa sedikit kurang panjang ya, sehingga paha kita sedikit terangkat ketika duduk di jok belakang, sehingga kita harus sedikit selonjor kakinya supaya dapat tertopang dengan baik oleh jok. Untuk orang dengan tinggi di atas 165 pasti lebih kerepotan nih. Mobil ini sudah diubah sektor audionya dengan ditambahkan subwoofer sehingga suaranya lebih menggema. Posisi amplinya tepat diletakkan di balik jok belakang yang tembus ke arah bagasi. Buat yang penasaran isi bagasinya, ayo sama-sama kita coba buka ya. Bagasi mobil yang memiliki lebar 170 cm ini terlihat cukup lega. Ini terlihat cukup dalam loh, sampai speaker sebesar ini masih bisa tertelan dan menyisakan space di atas. Kalau untuk menampung koper ukuran medium, kami rasa bagasi ini mampu menelan 2-3 koper. Kelihatan cukup terawat ya bagasinya. Mungkin oleh pemilik sebelumnya jarang digunakan untuk menyimpan beban yang cukup berat. Pelapis bagasi terlihat masih bagus dan utuh, tidak ada boncel-boncel ataupun terkelupas. Biar nggak penasaran, kita coba ukur dengan jengkal ya. Kedalaman bagasi ini kira-kira 2 jengkal, jadi kurang lebih sekitar 40 sentian kedalamannya. Oke, sekarang kita coba cek lebarnya ya. Ini posisinya terhalang oleh speaker, sehingga kita mesti pindahin dulu nih barang-barangnya. Kita coba lagi. Kalau dari ujung sampai ke speaker sekitar 2 jengkal juga. Lalu kalau sampai ke dalam sekitar 1, 2, dan sampai ke dalam sana 3 jengkal. Berarti sekitar 60 cm dalamnya. Ini bentuk penutup bagasinya, terlihat cukup kekar ya dan rapih. Soal material, kualitas bodi mobil zaman dulu memang tidak perlu diragukan ya. Ayo teman-teman, kita tengok kondisi mesinnya. Mobil ini dipersenjatai dengan mesin 1600 cc DOHC 16 katup. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga 114 PS pada 6000 rpm. Sendiri mencapai 143 Nm pada 3000 rpm. Hyundai Elantra menggunakan sistem penggerak roda depan atau front wheel drive. Sekilas kondisi mesin di mobil ini terlihat sehat, tidak ada oli yang berceceran ataupun kebocoran. Keluhannya paling hanya saat starter di awal, karena kondisi aki yang jarang digunakan sehingga tidak terisi penuh. Mobil ini kebetulan keluaran tahun 95, jadi kalau dihitung usianya sudah seperempat abad nih. Untuk mobil seusia ini, karat-karat kecil kami anggap wajar ya. Bahkan tergolong di atas rata-rata sih, ini termasuk sangat bagus. Ubahan yang dilakukan hanya penggantian radiator dengan milik Mercedes-Benz. Kami tidak begitu tahu tipenya tipe apa. Cuman ini sangat membantu performa mobil ini saat berjalan jauh. Oh ya teman-teman, konon mesin ini adalah rancangan Mitsubishi. Dan ada versi 1,8-nya untuk di pasar Eropa. Untuk versi mesin 1,8 liter menghasilkan tenaga lebih besar yaitu 124 PS pada 6000 rpm. Menurut klaimnya, Hyundai Elantra mampu menuntaskan kecepatan 100 km per jam dalam 9,5 detik. Dan untuk menjangkau jarak 400 meter dibutuhkan waktu sekitar 17 detik. Top speednya sendiri diklaim mencapai 187 km per jam. Setelah dari sektor mesin, kita bahas kaki-kaki ya. Untuk mobil ini menggunakan ring ukuran 17 dari aslinya yang 14 inci. Untuk bannya sendiri sudah menggunakan profil tipis dengan ukuran 205 per 45. Untuk standarnya ukurannya adalah 175 per 65. Setelah dipasang pelek ukuran 17 inci, mobil Hyundai Elantra ini terlihat lebih sporty. Kalau tampang standarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Biar nggak penasaran, ayo kita test drive mobil ini.
Saat ketemu dengan jalan halus seperti ini, mobil ini menunjukkan superioritasnya. Feeling setir Hyundai Elantra ini cukup presisi, sehingga kita bisa meliak-liuk di jalanan. Oke, kita coba gas sedikit teman-teman. Suara deru knalpot racingnya semakin menambah adrenalin kita saat memencet gas. Ngomong-ngomong, kami ini melaju di jalan penghubung antara Kecamatan Kroya dengan Kecamatan Binangun di Kabupaten Cilacap. Melaju di jalan desa seperti ini rasanya sangat menyenangkan. Populasi mobil yang belum sebanyak seperti di kota membuat kita lebih bebas dalam menikmati jalan raya. Tentu kalau sawah-sawah di samping kanan kiri kita sedang dalam masa hampir panen akan menambah kesegaran mata kita. Jujur kami tidak begitu berani melajukan mobil lebih kencang di jalanan desa seperti ini, karena sangat rawan kecelakaan. Seringkali beberapa kendaraan tiba-tiba nongol di pertigaan, sehingga membuat kita harus ekstra waspada. Sedikit cerita, awalnya mobil ini kami beli di wilayah Jakarta. Kemudian kami mutasikan platnya menjadi plat Kabupaten Cilacap. Populasi Hyundai Elantra sendiri di Kabupaten Cilacap sangat sedikit. Mungkin hanya 2 atau 3 yang sering muncul di jalan. Mengendarai Hyundai Elantra warna putih seperti ini membuat kami sering diperhatikan di jalan. Karena mobil ini sudah tidak memiliki lagi emblem Hyundai dan Elantra di belakang, sehingga mungkin akan menyulitkan sebagian orang untuk mengenali mobil ini. Hembusan angin AC terasa sangat dingin di mobil ini. Dengan kondisi jalanan lega seperti ini, konsumsi bensin Hyundai Elantra sekitar 1:10. Jika dikendarai di kemacetan, tentu akan lebih boros lagi. Volume tangki Hyundai Elantra ini sekitar 55 liter. Praktis dengan full tank, kita bisa melaju sekitar 500 km dengan mobil ini. Jujur, mengendarai mobil di sore hari seperti ini terasa sangat nikmat teman-teman, apalagi jalanan di depan kita terbuka sangat lebar. Jadi setiap tetes bensin yang dibakar terasa sangat worthy dengan pemandangan yang disuguhkan di sekitar kami. Oh iya, setir di Hyundai Elantra ini sudah fix ya, jadi tidak bisa disetting tilt apalagi teleskopiknya. Untuk kami yang bertinggi badan rata-rata, sepertinya menaiki mobil seperti ini tidak begitu masalah. Jangkauan tangan kami terasa cukup rileks sehingga kita bisa mengendara dengan santai. Sekian dulu teman-teman review Hyundai Elantra kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.